warahmatullahi wabarakatuh. Lupa bersama langsung membuat simak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Apa hujan-hujanan? Hujan-hujanan kemarin ya. Oh iya. Nanti sini mau sholat mau nyolati hujan nggak ketemu sama aku. Kalau sebelumnya sudah sore saya sudah. Bapak dan ibu jemaah pengajian malam Kamis Masjid Al-Ma'ruf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan baik tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita senantiasa meminta dan memohon kepada Allah agar ditambahkan ilmu kita, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, dalam kita mengalami kehidupan dunia, dan menjadi bekal untuk berjalan kita kembali akhirat. Insyaallah di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang hadis-hadis akhlak dan adab yang telah dikumpulkan oleh Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram pada bab terakhir dari kitab beliau, yaitu kitab Mujahid. Kitab Mujahid itu bab yang atau pasal terakhir dalam kitab Bulughul Maram. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-16. Saya akan bacakan lagi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mahilatin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah fi ghairi sarafin, tanpa berlebih-lebihan, wala mahilatin, dan tanpa kesombongan. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad, wa 'allaqahu Al-Bukhari, dan ditaklid oleh Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang hadis ini, yaitu bahwa di antara faedahnya yang kemarin kita bahas, bahwa kita kaum muslimin itu diminta untuk menjadi kaum yang pertengahan, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, tidak berlebihan, tapi juga tidak bermalas-malasan. Kemudian di antara bentuk yang pertengahan adalah dalam keseharian kita. Bahkan dalam hadis ini disebutkan
ketika kita makan, ketika kita minum pun ada aturannya, tidak boleh berlebih-lebihan. Di antara bentuk berlebihan dalam makan, bagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, adalah makan makanan yang haram. Kalau sudah yang haram, maka ya itu sudah melampaui batas. Allah sudah memberikan batasan. Semua yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya boleh dimakan, halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau kita mau mengharamkan satu makanan, kita harus bisa membawakan dalilnya. Kalau tidak ada dalil, maka berarti halal. Tidak ada dalil yang menyatakan haram atau dikiaskan pada sesuatu yang haram dengan ilah yang sama, dengan alasan yang sama, maka berarti halal. Betul. Minuman juga demikian. Minum selama tidak ada dalil alasan yang mengharamkan, maka berarti hukumnya halal. Itu batasannya. Maka ketika seseorang sudah tahu satu perkara makanan atau minuman itu haram, kok masih dikonsumsi, ini berarti melampaui batasan, berlebihan, melampaui batasan. Yang kedua, makan yang berlebihan dalam makanan dan minuman adalah ketika melebihi porsi atau kadar kebutuhan. Sebagaimana pernah kita bahas, bahwa makan itu sebenarnya kata Nabi SAW sekedar supaya punggung kita tegak berdiri. Jadi supaya punggung tegak, bukan perut maju, supaya punggung tegak. Ini masih malah punya saya ya, kurang olahraga. Jadi supaya punggung tegak, supaya punggungnya tegak. Kalau ternyata makanan yang sedikit tidak cukup, maka Rasulullah memberikan aturan dibagi jadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiganya untuk napas, untuk udara. Jadi tidak boleh makan sampai tidak bisa napas, makan minum sampai ambuan kangelan, napas pendek-pendek gara-gara terlalu banyak makan. Ini sudah indikasi berlebihan dalam makan dan minum. Apalagi sampai tidak bisa minum balik, minum balik lagi, gumoh kalau terus dua ini gumoh saking banyaknya makan. Kebetulan yang dimakan makanan favorit sate kayak, wah sekian tusuk mau dihabiskan. Ini indikasi dia sudah berlebihan dalam makan. Sekalipun makanannya halal. Ya. Kalau haram jelas, makanan haram jelas sudah berlebihan. Ini makan yang dimakan halal, tapi ada aturannya. Tidak boleh berlebihan. Itu contoh berlebihan dalam makan dan minum. Selanjutnya adalah walbas dan berpakaianlah, yaitu seorang yang berlebihan dalam berpakaian. Batasannya sama seperti tadi. Yang pertama, potret berlebihan dalam berpakaian. Yang pertama adalah memakai pakaian yang diharamkan. Apa contoh memakai pakaian busana yang diharapkan? Kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Contoh yang pertama adalah seseorang laki-laki memakai pakaian wanita. Wanita memakai pakaian laki-laki. Bahkan ini dilaknat oleh
Allah Subhanahu wa taala, dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "La'anallahu rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsatar rajuli." Allah melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian menyerupai wanita dan wanita yang memakai pakaian menyerupai laki-laki. Setiap kita sudah punya batasan tersendiri. Pakaian laki-laki demikian ciri khasnya, pakaian perempuan yang demikian ciri khasnya. Maka kalau ada laki-laki kok berpakaian dengan pakaian perempuan, apapun alasannya, karena kebiasaan, apalagi karena kebiasaan nggak boleh. Atau karena ini kan cuma terpaksa karena mau tampil di panggung dalam sebuah acara drama, dia laki-laki tapi kemudian harus berpakaian layaknya perempuan, sama saja. Laki-laki pakai pakaian wanita, maka itu diharamkan. Sebaliknya perempuan pakai pakaian laki. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna laknat? Laknat itu apa? Dikutuk. Laknat itu diusir, dijauhkan, itu namanya laknat. Jadi kalau Allah melaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa Ustaz Allah cuma gara-gara kita berpakaian aja kok kemudian di laknatnya? Memang seperti itu aturannya. Supaya apa? Laki-laki tahu betul kodratnya sebagai laki-laki, sikapnya, berbicaranya, berpakaiannya harus seperti laki-laki. Wanita juga demikian, sikapnya, berpakaiannya, berbicaranya juga layaknya perempuan, sesuai kodratnya. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, beliau bersabda, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaknat al-mutakhallifina minar rijal, laki-laki yang berperilaku seperti wanita, wal mutarajjilati minan nisa, dan wanita yang perilakunya, sikapnya seperti laki-laki. Tadi dilaknat urusan pakaiannya. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian seperti perempuan, meskipun sikapnya laki-laki. Kerudungan tapi gagah, tapi itu kerudungan. Sikapnya laki-laki, tapi kalau pakaiannya seperti perempuan tidak boleh. Ya. Oke, lipstik pakai wig, jenggotan, tetap gagah itu tidak boleh. Berpakaian, ya, laki-laki berpakaian sebagaimana perempuan pun sebaliknya tidak diperbolehkan. Di hadis Ibnu Abbas ini yang dilarang bukan hanya pakaiannya, sikap juga demikian. Laki-laki gayanya seperti perempuan, jalan lenggo. Kalau bicara mendayu, ya, sudah kayak perempuan. Bahkan sikap kesehariannya seperti itu. Kalau laki-laki itu sifatnya tidak gampang sentuhan. Kita ketemu sama teman sama laki-laki yang jantan, salaman cukup, ngobrol cukup ngobrol, jalan tetap ada. Kalau wanita itu kan bisa jalan ke temenan wanita, jalan ke kamar mandi, pulang bersama bisa, antar ke kantin.
Kalau perempuan bisa gandengan. Kenyang ini tapi ini juga manis saya lagi kurang. Gandengan. Kenapa? Ya memang sebetulnya sifat kodrat lagi. Ya, sifatnya memang seperti itu, rujulannya, kejantanannya di situ tidak mudah. Tapi ada kadang laki-laki yang mempunyai sikap seperti perempuan. Saya punya kawan di Jakarta waktu ngurus tiket gitu. Ketemu di bandara, kemudian salam, ya Allah, pegang tangan dan dilepas-lepas. Kalau ngobrol sambil sentuhan tangan ini, rasanya risih kita sebagai laki-laki itu risih. Nah, sikap seperti ini dilarang. Laki-laki harus bersikap layaknya laki-laki, wanita bersikap layaknya wanita. Cara bicaranya ya seperti laki-laki yang tegas, tidak mendayu sebagaimana wanita. Wanita juga sesuai dengan kodratnya, sikapnya, tidak laki-lakian. Istilahnya apa? Wanita ke laki-laki, tomboy. Lalu tomboy tidak baik. Wanita bersikap sebagaimana kodratnya wanita. Pertanyaannya, kalau kemudian ternyata dari lahir sudah seperti itu, karena ada yang memang sejak lahir ya, dari kecil sudah sikapnya seperti bawaan, bukan sesuatu yang disengaja dia merubah karakter dirinya. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan bahwa selama dia berusaha untuk merubahnya maka tidak berdosa. Dia tahu kodratnya adalah laki-laki, berusaha untuk merubahnya meskipun belum tentu berhasil, ya, maka tidaklah berdosa. Tapi kalau dia terjebak dalam masalah itu, dalam perkara itu, kemudian dia menganggap pelaku ini sebenarnya wanita yang terjebak dalam tubuh laki, maka ini sudah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akibatnya apa? Akibatnya terjadi laki-laki operasi plastik, alat kelamin, ya, merubah dirinya menjadi wanita. Namanya sampai diganti. Dari Joko jadi Susi. Maksudnya Joko jadi Susi. Dan kalau marah Jokonya keluar. Sudah marah jadi Joko lagi. Kalau ngobrol biasa Susi, tapi ketika marah Jokonya juga keluar. Maka kita perhatikan pergaulan anak-anak kita. Jangan perhatikan kita yang berhubungan, saya juga perhatikan pergaulan anak-anak kita. Perhatikan mainan mereka sejak kecil. Kasih mainan sesuai dengan jenis kelaminnya. Laki-laki yang beli sepeda motor, mobil-mobilan, pistol, panah, tidak apa-apa. Wanita yang berikan alat masak, kemudian yang sesuai dengan kodrat wanita. Nanti yang pemerhati wanita tidak terima, kaum feminis tidak terima. Memang perempuan hanya di dapur saja. Bukan, ini dari kecil supaya mereka mengenal kodrat mereka adalah wanita. Laki-laki sudah tahu kodrat mereka laki. Karena bermunculan di televisi, seolah-olah dibenarkan hal itu. Ada seorang artis yang terkenal karena dia bersikap sebagaimana wanita, laki-laki kondang karena bentuknya, sikapnya seperti wanita, sehingga orang-orang itu seolah-olah perkara ini legal dalam agama, seolah ini perkara yang dibenarkan, padahal jelas hadisnya Allah melaknat. Maka laki-laki yang sikapnya seperti laki-laki kalau berpakaian wanita dilaknat. Apalagi sudah sikapnya seperti wanita, tambah lagi berpakaian layaknya wanita, pun sebaliknya juga demikian. Ini perkara yang harus dihindari, diperhatikan. Ya, alhamdulillah kalau di Indonesia norma-normanya masih dijaga.
jaga. Masih mayoritas orang Indonesia insya Allah saat ini masih menjaga norma-norma perkara ini. Maka tidak dilegalkan pernikahan sesama jenis dan sebagainya, tidak boleh. Adam itu sama Hawa, bukan sama Heru. Adam Joko atau enggak, Adam sama Hawa. Sudah itu tidak bisa dirubah-rubah. Boleh Hawa sama Siti juga enggak? Jadi harus diperjelas dari kecil, dikenalkan sikap laki-laki seperti apa, wanita seperti apa kodratnya. Kemudian diantara perkara yang diharamkan, pakaian yang diharamkan adalah seorang laki-laki memakai sutra. Pakaian dari bahan sutra. Sutra itu kain yang terbuat dari kepompong tulang sutra. Harus spesifik ya. Sutra asli. Sutra-sutraan yang tak apa dipakai. Sutra KW ya. Tapi kalau sutra asli maka tidak boleh laki-laki mengenakan pakaian berbahan sutra. Mau itu dipakai celana, mau itu dijadikan baju, mau itu dijadikan peci, tidak boleh laki-laki memakai pakaian berbahan sutra. Tidak boleh juga laki-laki memakai perhiasan terbuat dari emas. Haram hukumnya. Pakai sutra tidak boleh, pakai emas juga tidak boleh. Jadi kalau mau nikah, tukar cincin, perhatikan bahannya. Yang perempuan belikan yang emas tidak apa-apa. Tapi kalau laki-laki jangan emas bahannya. Ya yang lain, perak tidak apa-apa. Kalau bahan lain apa? Besi. Apa? Besi. Karatun dalam besi. Oke. Paling tidak perak. Atau ada emas meskipun tidak full. Tidak full. Misalnya dia perak tapi ada emasnya di situ. Sebagian perak itu dalamnya diisi emas, atau cincin ada matanya emas, tidak boleh ya. Atau jam tangan dari emas, tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW melarang. Pernah ada seorang sahabat memakai laki-laki memakai emas, kemudian Rasulullah SAW cabut itu, banyak sahabat cabut dari jarinya, setelah itu dibuang emas padahal. Banyak sahabat wakorohabu. Kemudian ya'madu ahadukum ila jumratin min narin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari kalian memakai jumrah, batu dari api neraka. Jadi baiknya tidak usah memakai emas. Boleh pakai cincin, boleh. Rasul juga punya cincin dipakai, tapi tidak terbuat dari emas. Apalagi kalung ya. Kalau pakai kalung boleh tidak, lagi pakai kalung. Ayo. Tidak boleh. Kalung itu perhiasan untuk wanita. Kembali pada tadi, tidak boleh menyerupai wanita. Gelang perhiasan bagi wanita. Gelang kaki perhiasan untuk wanita. Masa laki-laki pakai gelang kaki? Jam tangan tak apa-apa. Tangan tidak khusus wanita. Tapi kalau di perumahan itu ada satu lagi yang bersedia menjadi anggota. Kalau anggota nggak masalah. Jadi laki-laki nggak usah pakai kalung. Tapi ada yang seperti itu ya. Emas double jadinya.
sudah menyerupai wanita, Saya masih perhiasannya juga emas, tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Berarti nggak usah pakai apa-apa saja, pakai cincin sudah keren. Pakai cincin tidak masalah, asal bukan emas ya. Cincin jam tangan tidak apa, asal tidak terbuat dari emas. Itu yang diharamkan oleh Allah. Contoh ya, contoh di antara potret menggunakan pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang tidak boleh juga pakaian yang tidak sempurna. Pakai baju tapi masih telanjang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasiyatun aliyatun. Ada wanita yang dia pakai pakaian tapi hakikatnya tidak berpakaian. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Mungkin karena bahannya yang kurang, namanya tetap pakaian tapi aurat masih kelihatan, atau bahannya transparan sehingga bentuk atau warna kulitnya itu masih bisa nampak dari luar pakaiannya, tidak menutup auratnya, atau terlalu ketat sehingga membentuk lekukan tubuhnya. Ini juga sesuatu yang dilarang. Perhatikan ya kalau belikan pakaian istrinya. Pertama adalah yang menutup aurat. Dan aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau modelnya mau kerudung, kemudian gamis boleh, mau kerudung, baju, tambah rok boleh. Yang penting apa? Menutup auratnya seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Batik boleh, warna putih boleh, warnanya bebas. Ya, tidak ada batasan. Hanya wajib menutup aurat. Yang kedua, bahannya tidak boleh transparan. Perhatikan, jangan terlalu tipis. Jadi kalau pas masuk masjid, sinar matahari dari sana terus kelihatan, nampak untuk tubuhnya dari luar pakaiannya. Jadi tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh terlalu ketat. Jadi pakai baju tapi nemplok. Jangankan perempuan, laki-laki aja pakai baju gitu rasanya geli. Ya, jadi korbuser itu. Baju tapi ototnya kelihatan semua. Tidak boleh terlalu ketat. Ini di antara pakaian yang harus diperhatikan. Kemudian di antara bentuk berlebihan dalam berpakaian juga adalah ya, memakai sesuatu atau pakaian atau perhiasan yang melampaui kemampuannya. Seorang gaji 1 juta, gaji 2 juta, beli baju harga 1 juta. Pulang ke rumah, anak belum makan, token beli nggak bisa beli. Tapi maksakan beli pakaian yang harganya di atas kemampuannya. Ini juga bentuk berlebihan. Maunya jeans yang bermerek, mau jaket harus yang bermerek, tas harus yang bermerek, tidak mengukur kemampuan dirinya. Kalau melebihi kemampuan seseorang, maka ini termasuk bentuk berlebihan. Berarti kalau pakaian bagus nggak boleh ya. Pakai pakaian bagus untuk momentum khusus juga boleh. Rasulullah punya baju khusus untuk menerima tamu. Kalau ada delegasi dari luar negeri datang ke Madinah menemui Rasulullah, maka Rasulullah menggunakan pakaian itu untuk menemui para tamunya, bukan menggunakan pakaian yang sehari-hari beliau pakai. Dan kata Nabi SAW, amarana Rasulullah SAW an nunazzilan nasa manazilahum.
Rasulullah memerintahkan kita untuk menempatkan manusia sesuai kedudukan mereka. Menempatkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Jadi kalau ada tamu misalnya yang datang, saudara kita, tetangga kita, saudara jauh, dengan yang datang itu pejabat misalnya, kemudian ada sambutan dari kita yang berbeda, menyesuaikan dengan kedudukan mereka, ini tidak mengapa, tidak masalah. Kalau kemudian Pak Presiden Pak Prabowo mau ke Masjid Al-Ma'ruf itu misalnya ya, kemudian kita siapkan masjidnya, kita siapkan tempatnya, karena beliau juga seorang presiden, ini tidak masalah. Kata Nabi SAW, tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukannya. Maka Rasulullah punya pakaian yang bagus yang beliau gunakan untuk menemui delegasi-delegasi dari luar negeri ketika bertemu dengan beliau. Tapi tidak berlebihan misalnya ke ladang, terus pakai bajunya yang mahal tidak sesuai, sesuai dengan penempatannya, ya. Itu namanya berlebihan. Di antara bentuk berlebihan dalam berpakaian adalah juga membeli atau memakai sesuatu di luar kebutuhan. Memakai sesuatu di luar kebutuhan. Cuma karena menarik saja. Lihat di Shopee live Shopee, ini barang apa, tertarik, padahal tidak butuh banget, check out. Nanti datang lihat lagi, di scroll ke bawah lagi, wah ini apa ini? Kerudung, aku kira beli kerudung padahal sak kemari. Beli lagi, check out. Setelah datang tidak terpakai, ternyata nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Jadi membeli sesuatu tidak dipertimbangkan ini ada kebutuhan atau tidak. Akhirnya numpuk, Masya Allah, di gudang numpuk, tidak termanfaatkan. Dan jangan kita kira barang yang tidak kita pakai tidak dihisab. Barang yang kita miliki yang tidak dipakai kemudian tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua harta kita dihisab detail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita pikirkan kira-kira ini saya beli barang ini bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat hisabnya kan enak, bermanfaat. Sepatu boleh masjid, sepatu untuk apa? Untuk olahraga. Ada manfaatnya. Rasulullah SAW ingatkan min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya Islam seseorang adalah dia bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Seorang Islamnya dipandang baik apabila dia sudah tahu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Termasuk dalam urusan berpakaian, berhias. Kita cek dulu sebelum belanja sesuatu ini kira-kira bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau sudah punya cukup, ya tidak perlu numpuk-numpuk barang. Pernah ada seorang, saya lupa ya, yang punya sepatu 3.000 pasang, sampai jadikan museum, kalau nggak salah, museum sepatu. Punya satu orang 3.000 pasang sepatu, sekarang di museum saja. Cuma dilihat semua, ini orang punya sepatu 3.000 pasang, padahal kakinya cuma sepasang saja. 3.000 hari itu kalau ganti-gantian 3.000 hari sepatu setiap hari. Ini tidak bermanfaat, hal yang tidak bermanfaat. Maka dilihat sebelum membelanjakan harta kita, diperhatikan apakah ini bermanfaat atau tidak, kita butuh atau tidak.
kita membutuhkan atau itu diantara bentuk berlomba-lomba berlebih-lebihan dalam berpakaian. Selanjutnya adalah watasoddaq, dan bersedekahlah. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam bersedekah. Loh Ustaz, kan sedekah ibadah. Sedekah itu ibadah benar? Ibadah. Kalau semakin banyak kan semakin bagus kita beribadah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sedekah kebaikan apa bukan? Kebaikan. Terus kenapa tidak boleh berlebih-lebihan? Kita punya, kita semangat mau bersedekah, kok tidak diperbolehkan. Beda antara berlebih-lebihan dengan berlomba-lomba. Kalau berlomba-lomba itu tujuannya jelas. Contoh ada lomba lari maraton 10 km misalnya. Maka semua orang ini akan berlomba-lomba untuk mencapai 10 meter. Pemenangnya siapa? Yang paling cepat mencapai 10 meter dia pemenangnya. Yang paling cepat mencapai 10 meter dia pemenangnya. Kalau ada orang terakhir sampai, terus dia nambah 10 km lagi, dia lari 20 km, apakah jadi pemenangnya? Bukan. Meskipun dia nambah 10 km sampai pegel. Ini namanya berlebihan, melebihi batasan. Ya, melebihi batasannya. Maka seorang dalam bersedekah juga hendaknya memperhatikan batasannya. Contoh berlomba-lomba dalam kebaikan, misalnya Rasulullah bersabda, khairus sufufi awwaluha wa syarruha akhiruha. Shaf yang terbaik itu yang paling depan, yang paling buruk yang paling belakang. Berarti kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, harusnya kita berlomba-lomba untuk dapat shaf paling depan, gitu benar? Ini namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus kalau ada saya nggak cukup, saya maunya di depan imam, ini boleh tidak? Ini paling depan, bahkan lebih depan daripada imam. Jadi namanya berlebihan karena melampaui batasan. Berlomba-lombanya bagaimana berusaha agar dapat shaf yang paling depan. Jadi tidak boleh melampaui aturannya, karena setiap ibadah itu sudah ada aturannya. Itu kaidahnya. Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Jadi agama kita ini wis sempurna sudah. Maka Imam Al-Tabari dalam tafsirnya beliau mengatakan, dalam menafsirkan ayat ini, beliau sebutkan para yahtajuna ila ziyadati abadan wala ila naqsi abadan. Sehingga agama ini tidak butuh ditambah, tidak perlu juga dikurangi. Kenapa? Karena sudah sempurna. Sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambah jadi jelek, dikurangi juga jadi jelek. Maka bagaimana kita beribadah? Sesuai aturan saja yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sampaikan. Nah, kalau begitu contoh sedekah atau dalam hal infak, aturannya seperti apa? Dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu
lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang sedekah itu dan orang-orang yang apabila dia berinfak lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, tidak juga pelit, ya. Wa kana baina dzalika qawama, tapi tengah-tengah antara itu. Jadi tidak pol-polan, sak boleh, tidak juga pelit. Kalau ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ini mana yang kita sedekahkan kan? Kita di dompet dibuka, saya kok tak infak, buka dompet. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kuliahnya sing sewu ndi? 1.000 yang mana? Itu namanya yang pelit ya. Ini yang pelit. Ya tidak kemudian semua dicemplungnya tidak, tapi juga tidak kita terlalu pelit. Lalu bagaimana potret gambaran berlebihan dalam berinfak? Berlebihan dalam berinfak. Saya ambil satu atau dua contoh. Yang pertama, potret orang yang berlebihan dalam infak adalah orang yang berinfak sehingga ya berakibat, atau orang yang semangat berinfak yang sunnah lalu infak yang wajib terbengkalai. Orang yang semangat infak yang sunnah lalu infak yang wajib malah terbengkalai. Ini bentuk berlebihan dalam berinfak. Contoh infak yang wajib itu nopo? Zakat mal kalau hartanya cukup. Zakat fitrah di 1 Syawal ya, pagi 1 Syawal bulan Ramadan. Zakat kita ini wajib. Tak boleh kita infak sedekah sunnah tapi kemudian yang ini malah tidak terbayar. Wajib. Apalagi yang wajib? Nafkah keluarga, nafkah anak dan istri. Ini juga hukumnya wajib. Kalau yang sunnah apa? Yang sunnah yang bentuk sedekah, memberi sedekah pada fakir miskin, menyantuni anak yatim. Apalagi? Ya, ini contoh sedekah yang sunnah. Maka kalau ada seseorang rajin menafkahi anak yatim, tapi anaknya sendiri kelaparan, ini berlebihan. Oh ya, dia rajin menafkahi anak yatim, tapi tidak dipedulikan keluarganya, nafkah keluarganya malah kurang. Nah, ini berlebihan, ini tidak pas. Atau bapak-bapak misalnya sering membantu janda-janda muda yang ada di kompleks ini, tapi istrinya sendiri orang kopek. Nah, ini tidak boleh. Kalau yang muda, yang tua ya, janda yang tua, kemudian malah istrinya sendiri tidak kopek. Kenapa? Infak keluarga sifatnya wajib. Sementara yang lain itu sunnah. Maka tidak boleh berlebihan pada yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Jangan jadi suami kepala rumah tangga yang roman dengan orang lain tapi pelit ke keluarga sendiri. Ini salah prioritas. Kalau kontrol, ayo makan apa saja. Anaknya jalur ayam terus. Salah prioritas. Karena yang wajib justru yang ada dalam diri kita ya, dalam keluarga kita, dalam nafkah tanggungan kita, itu yang wajib. Terus bagaimana cara menafkahi, aturan menafkahi keluarga? Dalam surah Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sudah mau selesai ya? 1 menit lagi ya?
Dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi." Hendaknya orang yang lapang hartanya dia berinfak sesuai dengan kelapangan hartanya. Nek sing sugih yo loman gak apa-apa, anaknya minta baju yang baru, bagus, makan yang enak, kasih. Beri, tidak masalah. Waman alaihi rizquhu waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Adapun yang hartanya disempitkan, rapat dia sugih, pas-pasan, maka nafkahi sesuai dengan kemampuannya. Ini aturannya. Jadi jangan berlebihan, tidak boleh juga pelit kepada keluarganya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara bentuk yang berlebihan dalam infak adalah orang yang dia sedekah besar padahal dia punya hutang yang besar. Orang yang bersedekah banyak sementara dia juga punya hutang yang banyak. Kisah nyata ini pernah datang seorang bawa sepeda motor. Nyata, sepeda motor ke pondok. Mau diinfakkanlah sepeda motor itu. Kemudian ditanya, ini terima kasih memang pondok butuh ya. Tapi tujuan apa, kenapa kok motor ini? Ternyata cerita kalau saya punya utang. Ini ikhtiar saya biar utang lunas. Kalau mau utang lunas buat bayar dijual motornya, uangnya buat bayar hutang, bukan disedekahkan kemudian berharap hutangnya lunas. Ini cara yang kurang pas, tidak benar ya. Sedekah besar padahal dia juga punya hutang besar. Kalau sesuai saja tidak masalah. Penghasilan misalkan 100.000, 10.000-nya dalam sehari dia infakkan, ini masih wajar sedekah. Tapi kalau 100.000-nya semua mudah-mudahan hutang saya lunas, penghasilan hari itu dihabiskan untuk sedekah. Sementara sebenarnya 50 bisa dibayarkan untuk bayar hutang. Nah ini cara yang keliru. Ini berlebihan dalam bersedekah. Saya kira itu ya. Masih ada beberapa tapi ini cukup mudah-mudahan untuk menjadi gambaran. Hendaknya kita menjadi umatan wasatun, umatan wasatun pertengahan, tidak pelit, tidak berlebihan, baik dalam urusan makan, minum, berpakaian maupun dalam sedekah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akhir dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.